Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dari namanya sendiri tuh kan udah ruang rindu ya. Jadi diharapkan pengunjung yang kesini itu setelah kesini tuh, aku pengen kesini lagi. Jadi kayak ada feel buat kangen. Ngerasain beef burgernya tuh kayak berada di dunia lain gitu loh, tapi nananya tuh enak. Perpaduan yang cocok untuk beef burger atau makanan satu ini. Siapa yang tidak mengenal Paris Van East Java? Parisnya Jawa Timur alias Kota Malang. Kota indah dengan sejuta pesona yang mampu memikat hati setiap orang, baik domestik maupun mancanegara. Hai pemirsa, bersama saya Syafiah Karimah dalam program Panorama. Saat ini saya sedang berada di Tugu Balai Kota Malang yang berada persis di depan Balai Kota Malang dan juga gedung DPRD Kota Malang. Kira-kira saya mau kemana sih hari ini? Penasaran kan? Terus ikutin ya! Kota Malang memiliki banyak julukan seperti Kota Bunga dan Kota Pelajar. Bagaimana tidak, ada lebih dari 30 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di Kota Malang saja loh. Pelajar yang datang pun berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nggak heran sih, soalnya pesona Kota Malang itu memang banyak dan selalu bikin jatuh hati siapapun yang berkunjung. Pesonanya yang beragam mulai dari kualitas pendidikan, fashion, wisata kayu tangan, kuliner, sampai tempat-tempat estetik dan instagramable yang cocok buat jadi tempat healing bareng teman-teman atau ngerjain tugas nih. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada nih di depan ruang rindu kopi yang ada di Dinoyo Kota Malang. Katanya sih kalau di sini tuh cocok buat nongkrong bareng temen atau nugas nih. Penasaran kan gimana ruang rindu kopi? Let's go! Ruang Rindu Kopi yang berada di Jalan MT Haryono di Dinoyo Kota Malang ini sudah berdiri sejak tahun 2017 loh. Kafe ini juga menggunakan sistem self-service, mulai dari pemesanan menu, pengambilan pesanan ke meja sendiri, hingga membersihkan alat makan yang sudah digunakan oleh pengunjung itu sendiri loh. Konsep yang diusung kafe ini pun terbilang unik, karena menggabungkan konsep bohemian dan modern klasik untuk di indoor, serta konsep woody atau kayu-kayuan untuk outdoornya nih pemirsa. Gak hanya itu aja, berbagai aksesoris jadul pun sengaja loh dipamerkan di sini untuk menambah kesan klasik dari kafe ini nih guys. Gimana? Unik dan klasik ya interior kafenya?
Karena kafe ini berada di tengah kota, cocok banget nih buat jadi tempat nongkrong bareng teman-teman, ngerjain tugas, atau sekedar rehat dari keramaian kota Malang. Selain tempatnya yang chill dan juga cozy, tempat ini juga cocok banget loh sama kamu yang lagi butuh me time kayak aku gini nih guys, hehehe. Sesuai dengan namanya, Ruang Rindu Kopi, kafe ini juga mendekorasi ruangan dengan berbagai aksesoris kopi, mulai dari biji kopi, mesin latte, sampai foto-foto kopi seperti yang saya lihat ini nih guys. Kafe ini juga memiliki ruangan indoor 2 lantai dan juga 1 ruangan outdoor loh. Untuk ruangan outdoor ini, biasanya digunakan untuk reservasi acara-acara yang berkapasitas maksimal sampai 80 orang. Konsep yang diangkat pun berbeda loh dengan yang di indoor, karena menggunakan konsep woody atau serba kayu ditambah dengan tanaman-tanaman dan lampu hias untuk mempercantik tempat satu ini nih pemirsa. Di kafe ini tersedia berbagai jenis makanan dan minuman loh, mulai dari yang coffee sampai non-coffee. Makanannya pun juga beragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan atau snack. Oh iya, di Ruang Rindu Cafe ini, kamu juga bisa loh melihat langsung proses pembuatan minuman yang kamu pesan. Seperti yang saya lakukan ini nih guys. Gimana? Seru ya? Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Rista, salah satu part-time baristanya di Ruang Rindu Kopi. Nah Mbak Rista, boleh gak sih kita ngomong-ngomong sedikit nih Mbak tentang Ruang Rindu Kopi? Iya boleh Kak. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih Mbak namanya Ruang Rindu Kopi? Kenapa namanya Ruang Rindu Kopi? Dari namanya sendiri tuh kan udah ruang rindu ya. Jadi diharapkan pengunjung yang kesini itu setelah kesini tuh, aku pengen kesini lagi. Jadi kayak ada feel buat kangennya gitu loh Kak. Jadi biar feel kangen balik ke restoran ini Iya, ya, makanya bener namanya banget. Ruang Rindu Kopi. Oh seperti itu. Kalau untuk tahun berdirinya, tahun berapa ini? Tahun berdirinya itu 2016, tapi di tahun yang 2021 itu kita sempet stop, nggak open. Oh 2021 sempat stop. Iya. Oke, kalau boleh tahu karena apa itu ya Mbak? Karena COVID sih Kak. Iya, tapi berdampaknya di tahun 2020 ya? 2020 awal. Iya, Itu betul. tapi kayaknya berdampaknya ke kita 2021 akhir. Oh, seperti itu. Jadi baru tutup di 2021. Iya, benar. Kalau buka laginya itu tahun apa? Buka laginya waktu aku masuk, jadi tanggal reopeningnya itu tanggal 22 Mei. Kalau konsepnya nih, bahkan tadi saya habis keliling ya, dari dalam sampai luar dan juga ada lantai 2-nya ya. Iya, Itu iya. boleh diceritain sedikit nggak sih konsep kafe ini? Kalau buat konsep kafenya itu bohemian. Sebenarnya kalau buat bohemian sekarang kan banyak ya. Tapi karena kita berdirinya di tahun 2016, jadi pada waktu itu masih belum banyak yang pakai konsep bohemian. Oh, jadi ngangkat konsep bohemian karena di awal-awal 2016 itu ya, Iya, masih benar. jarang ada yang pakai konsep bohemian ini. Iya benar. Oke, kalau di outdoor ini Mbak, bedanya sama indoor apa ya? Kalau dari beda konsep outdoor sama indoor, kalau buat indoornya kita tempat duduknya kita lebih ke sofa, terus ada AC-nya juga, terus ada meja bar, terus jadi bisa pengunjung bisa lihat baristanya langsung buat minuman. Terus kalau buat outdoornya itu kita lebih ke kayu-kayu gitu sih konsepnya, dari tempat duduknya, kursinya, tempat duduk, mejanya maksudku, terus sama hiasan-hiasan kayak pohon-pohon, Oh iya. kaktus kayak gitu sih Kak. Oke, berarti kalau di outdoor lebih ke kayu-kayu, Iya. kok ini lebih ke bohemian konsepnya. Iya. Sekarang saya mau tanya nih Mbak, kan tempat kayak gini biasanya bisa buat reservasi. Kalau Iya. di sini bisa nggak ya? Bisa banget, dari
kita kebetulan buka reservasi itu udah dari 1 bulan yang lalu. Itu biasanya buat organisasi kayak mahasiswa UB, UMM, UM. Biasanya mereka ngadain rapat di sini. Kapasitas max-nya di Ruang Rindu itu ada 100 orang. Buat yang di belakang nanti kalau misalnya perlu, kita di sini nyediain proyektor, mic sama sound system, sama juga background buat proyektornya. Jadi nggak perlu bingung bawa banner, kita udah nyediain. Habis gitu kalau di belakang itu bisa max-nya 100, kalau di atas itu max mungkin 80. Tapi kalau misalnya request lesehan, kita nyediain karpet, itu mungkin bisa sampai 100. Oh, kalau lesehan bisa sampai 100? Iya, kalau kursi kemungkinan kalau 100 terlalu full ya Kak, Oh, jadi iya. sumpah nggak kondusif gitu nanti rayatannya. Kalau caranya gimana nih Mbak kalau mau reservasi di Ruang Rindu? Buat caranya gampang banget, tinggal cek Instagramnya Ruang Rindu @ruangrindu.coffee. Kalau jam operasionalnya Mbak dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kalau jam operasionalnya kita mulai buka jam 10 sampai jam 12, tapi kita close order buat semua menu kita jam 11 malam. Oke, jam 11 malam. Iya, benar. Oke, buka jam 10, tutupnya jam 11 malam. Oke, terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Iya, terima kasih Terima kasih Kak. banyak Mbak Resti. Nah, itu tadi bincang-bincang saya sama Mbak Resti selaku part-time dari barista Ruang Rindu Kopi. Jangan mana-mana, tetap di Panorama. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Oke pemirsa, di depan saya ini udah tersedia nih menu-menu andalan dari Ruang Rindu Kopi. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama ada American Breakfast, kemudian ada beef burger, lalu ada wedang ungu, dan berikutnya ada yang paling ikonik nih dari Ruang Rindu Kopi. Apalagi kalau bukan kopi Ruang Rindu. Terus selanjutnya ada blue virgin, kemudian ada ice chocolate, dan yang terakhir dessert yaitu donat. Nah, untuk yang pertama saya mau nyobain ini dulu nih, kayaknya sangat-sangat menggugah selera ya, apalagi kalau bukan American Breakfast. Nah, di American Breakfast ini ada kentang, terus juga ada scrambled egg. Seperti yang kalian lihat, scrambled egg-nya lucu ya, ini dikasih garnish juga. Kemudian ada sosis ditaburi juga dengan saus, dilumuri dengan saus barbecue dan juga cheese atau keju. Dan jangan lupa juga ditambahin sayur-sayuran seperti tomat. Langsung aja kita cobain gimana sih rasanya American Breakfast. Let's go. Ternyata rasanya beneran enak guys, American Breakfast. Jadi dari sosisnya ini, kematangannya itu pas banget, nggak terlalu keras, dia juga nggak terlalu lembek ya. Jadi pokoknya enak banget, cocok di lidah kita. Terus gurih juga di kunyahnya, apalagi ditambah dengan saus barbecue sama cheese sausnya tadi, itu bener-bener nyatu di sosisnya. Jadi sosisnya itu nggak cuma rasa sosis pada umumnya, tapi ini ada rasa barbeque-nya sama cheese dan juga ada sensasi pedesnya nih. Jadi cocok banget buat kamu yang suka makan pedas-pedas. Terus berikutnya ini ada kentangnya kan. Tadi kentangnya ini pas saya cobain karena dia dikasih garnish gitu ya, jadi rasanya lebih gurih. Jadi kentangnya aja tuh udah asin,
teksturnya juga udah pas, nggak terlalu keras, lembut juga, dan dia tadinya masih hangat ya, jadi enak banget. Terus ditambah sama garnish, wah itu jadi sangat-sangat lengkap guys. Terus berikutnya ditambah lagi sama scramble egg yang rasanya juga nggak kalah cetarnya nih teman-teman. Nah, di scramble egg ini juga dikasih garnish, jadi dia buat tambah gurih juga. Terus juga memang kan kalau scramble egg ini rada-rada plain ya rasanya, rada-rada datar, tapi karena ada si garnishnya ini jadi rasanya beda. Jadi itu perpaduan antara saus cheese dan juga barbecue-nya itu bener-bener kerasa banget pas tadi saya satuin antara kentang, kemudian ada sosis sama scrambled egg-nya juga. Jadi inilah American breakfast, sangat-sangat recommended. Oke, tadi kan saya udah nyobain American breakfast. Nah sekarang saya mau cobain menu yang lainnya yaitu beef burger. Kira-kira kayak gimana rasanya ya? Langsung aja kita cobain. Rasanya ini juga nggak kalah enaknya nih guys. Jadi perpaduan kentang sama beef burgernya ini bener-bener cocok habis. Jadi dari kentangnya yang asinnya, kemudian dikasih apa tadi garnish juga, itu buat rasanya jadi asin gurih iya. Terus untuk juga kentangnya ditambah lagi sama beef burger yang enak satu ini. Jadi ini daging burgernya itu benar-benar kerasa. Terus kejunya juga ya kerasa banget. Jadi ini asin iya, terus karena ada saus ya, tadi ada saus tomat, ada saus sambal, ada cheese sausnya juga, jadi double cheese. Terus juga ada sayurannya, terus juga ada mayones yang buat ini tuh rasanya jadi bervariasi, beragam dan makin enak. Rasa rotinya juga enak, dia tuh ada kayak manis-manisnya gitu ya guys ya. Ini tuh semuanya rotinya manis, terus dia juga nggak keras, empuk. Kejunya bikin beef ini tuh jadi lebih berasa, jadi lebih wow. Terus beef burgernya juga buat ini tuh jadi benar-benar berasa daging gitu ya. Namanya kan beef burger ya, artinya daging burger. Terus juga ada sayurannya yang buat kita ini jadi ngerasain beef burgernya tuh kayak berada di dunia lain gitu loh, nano-nano. Tapi nano-nano itu enak gitu karena ada rasa manis iya, ada rasa asin iya, gurih juga iya, pedesnya juga iya dari si saus ini. Dan pas saya tadi gabungin juga ya, coba makan si kentang sama burgernya ini, ternyata rasanya juga nggak kalah enak guys. Dan ini tuh bener-bener kayak perpaduan yang cocok untuk beef burger atau makanan satu ini. Jadi kalau kalian mau nyobain beef burger, jangan lupa ke Ruang Rindu Kopi. Nah, kalau tadi kan saya sudah nyobain dua makanan andalannya dari Ruang Rindu Kopi. Sekarang saya mau nyobain nih, gimana sih rasa minuman dari Ruang Rindu Kopi yang katanya sih ini sebagai signature-nya mereka, sebagai andalannya nih. Wah, kalau bukan kopi Ruang Rindu. Nah, jadi kopi Ruang Rindu ini tuh merupakan campuran ya dari susu apa namanya SKM, susu kental manis, kemudian ada juga susu putih Greenfield sama kopi robusta. Penasaran kan gimana rasanya? Langsung kita coba. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Ternyata rasa dari signature atau andalannya Ruang Rindu Kopi ini nggak kalah enaknya guys. Jadi kopi Ruang Rindu ini benar-benar kopi ya, karena memang kan itu campuran SKM, kemudian ada Greenfield sama kopi robusta. Dan kopi robustanya ini yang buat dia ada sensasi pahitnya, tapi dari SKM dan susu Greenfield-nya ini ada juga sensasi rasa manisnya nih. Jadi manisnya kerasa, kemudian pahit-pahit kopinya juga kerasa. Tapi buat kalian yang nggak begitu suka kopi, tenang aja, ini masih bisa diminum sama kalian karena kebantu dari SKM-nya, jadi nggak terlalu pahit dan masih bisa ditolerir buat kalian yang nggak suka kopi. Dan buat kalian yang suka kopi, kalau bisa kalian pesannya yang strong karena dia bisa dipilih untuk tingkat kopinya, bisa pilih strong atau pilih yang biasa. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka yang strong, bisa pesan kopi robustanya dengan tingkat
yang strong. Kalau misalnya kalian gak bisa minum kopi yang kuat, kalian bisa pilih dengan tingkat yang biasa. Gimana? Penasaran nggak sama menu-menu lainnya yang ada di Ruang Rindu Kopi? Jangan kemana-mana ya, tetap di Panorama. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. Kembali lagi dalam program Panorama. Nah, kalau di segmen sebelumnya saya udah nyobain makanan yang pertama itu ada American breakfast ya, terus juga ada beef burger, kemudian juga ada kopi andalannya Robin Kopi, yaitu kopi Ruang Rindu. Sekarang saya mau nyobain dessert. Dessertnya ini tuh ada donat, donat ini dibalurin sama gula putih. Kira-kira gimana ya rasanya? Udah menjurkan banget ya. Langsung aja, coba. Dessertnya alias donat ini juga enak guys. Jadi dia teksturnya empuk ya, nggak terlalu kopong. Terus dia juga nggak keras, dia lembut. Pokoknya enak banget pas dikunyah, gampang dikunyahnya, gampang ditelannya juga. Terus rasanya ini manis ya, karena donatnya ini memang sudah ada gulanya, ditambah lagi dengan baluran gula halus putih ini, jadi bikin donatnya makin luar biasa rasanya. Jadi dia manis di gula iya, manis di donatnya iya, dan di donatnya ini ada rasa-rasa margarin ya. Mungkin karena adonannya ditambah dengan margarin, jadi dia ada rasa gurih dan asinnya juga. Nah, sekarang saya mau nyobain yang dari tadi tuh menarik perhatian saya banget nih. Apalagi kalau bukan Blue Virgin. Ya, jadi warnanya unik nggak sih? Ini ada biru, terus ada transparannya juga. Dan saya penasaran gimana sih rasa dari Blue Virgin ini. Langsung aja kita cobain. Ternyata Blue Virginnya menakjubkan rasanya guys, wow banget. Jadi dia perpaduan antara Blue Lagoon Syrup Mint, kemudian ditambahin soda, dan juga ditambahin ini nih lemon sama peppermint ini atau daun mintnya ini yang bikin rasanya jadi semakin luar biasa. Soalnya ini tuh ada sodanya iya ya, rasa soda, terus manis juga dari sirupnya ini, terus ada asin-asinnya juga nih karena dari lemon. Dan yang pasti ada rasa mintnya, karena ini pertama kan ada Blue Lagoon Syrup Mint ya, terus juga ada peppermintnya, jadi mintnya itu makin berasa banget, bikin seger dan bikin kita tuh jadi kayak pengen cobain lagi. Blue Virgin. Nah, sekarang saya mau nyobain satu menu yang dari tadi buat saya penasaran. Apalagi kalau bukan wedang Jadi di Ruang Rindu Kopi ini nggak cuma nyediain minuman kopi atau kayak coklat tadi dan Blue Virgin, tapi mereka juga nyediain makanan dan minuman yang sehat. Salah satunya yaitu wedang ini. Yang membuat beda itu katanya ada bunga melatinya nih.
karena dia merupakan minuman inovasi yang berbeda dari wedang uwu pada umumnya, karena dia katanya harumnya harum melati. Gimana rasanya? Langsung kita cobain. Rasa wedang uwuhnya benar-benar bercampur ya, ini antara rempah-rempah yang ada di dalamnya. Kayak rasa temulawaknya itu berasa banget, terus kencurnya juga nih, di sini tuh kencurnya paling dominan. Kemudian juga ada rasa secang ya, secang dari di dalam minuman ini tuh benar-benar kerasa, sama bunga melati. Ternyata benar nih guys, kalau wedang uwu ini emang aromanya aroma bunga melati dan ada rasa bunga melatinya, jadi beda dari wedang uwu pada umumnya. Terus juga ada kayu manisnya ini yang buat wedang uwuhnya ini jadi lebih lebih berasa manis sedikit. Terus jahenya juga ngebuat dia jadi anget di tenggorokan dan dia tuh pokoknya enak banget, cocok untuk kesehatan. Jadi buat teman-teman yang pengen mampir ke Ruang Rindu, jangan lupa beli wedang uwu. Kumpul sama temen aja sih sebenarnya. Kumpul sama Iya. teman. Kalau pendapat Mbak nih tentang kafe ini bagaimana? Udah kenal kafe ini mau dari lama ya Mbak ya. Jadi dulu itu masuk salah satu kafe yang baru-baru pertama kali buka gitu di Malang. Jadi emang punya tempat tersendiri buat saya. Interiornya Yang paling menarik Sebenarnya. ada di spot mana ya? di itu Kak yang ada kacanya. Nah itu buat foto biasanya bagus. Semoga makin sukses, makin rame dan nggak tutup lagi kayak dulu. Sempat tutup lama. Nah, tadi kan udah nyobain menu-menu andalannya dari Ruang Rindu Kopi, mulai dari American Breakfast sampai dengan yang paling ikonik di sini yaitu kopi Ruang Rindu. Dan ternyata rasanya benar-benar enak, guys. Selain itu, tadi saya juga menikmati sekitar cafe ini ya. Jadi interior indoornya itu lebih konsepnya modern, sedangkan kalau di outdoornya konsepnya lebih vintage dan juga old. Cocok banget buat kamu yang pengen ngerjain tugas atau sekedar nongkrong bareng teman-teman. Oh iya, nggak kerasa ya waktunya kita berpisah aja nih. Tapi ngomongin rindu, jangan lupa sama aku ya. Saya Syafia Karimah bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di program Panorama berikutnya.